Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa salah satu yang wajib diimani adalah beriman dengan adanya hari akhir. Dan hari akhir itu ada arkannya, ada rukun-rukunnya. Dan rukun-rukun hari akhir itu terdapat 5 perkara yang harus diyakini. Yang pertama, kematian wajib diimani karena kita pasti mati. Yang kedua, alam barzah harus diyakini. Kemudian yang ketiga, alam mahsyar, bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan. Kemudian yang keempat, hisab, balasan. Dan yang terakhir adalah al-jaza, kesudahan daripada manusia. Apakah dia layak masuk surga ataukah tidak layak masuk surga. Itulah gambaran beriman dengan hari akhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ketika diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, disitulah mulai Israfil meletakkan ujung trompetnya dan siap meniup, menunggu izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Israfil baru meletakkan moncong sangkakalanya saat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi kita adalah akhirul anbiya, akhir dari seluruh para nabi, dan kita adalah akhir al-umam, akhir dari seluruh umat. Artinya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada umat setelah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahnya kiamat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari tidak nyenyak tidur, tidak enak makan, merenung, sahabat heran dan bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana mungkin aku bisa nikmat hidup, nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum dan begitu seterusnya. Faqad iltaqama sahibul qarni qarnan. Sementara malaikat Israfil, pemilik sangkakala itu, siap meniupkan trompetnya. Kapan diizinkan Allah, maka dia akan tiupkan itu. Tetapi keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap perkara itu ada muqaddimahnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengkiamatkan alam semesta ini, tapi ada muqaddimahnya yang disebut dengan alamat kiamat kubra. Ada alamat-alamat kiamat besar. Tentu sebelumnya ada alamat-alamat kiamat kecil. Tapi mendekati kiamat ini yang muncul tanda-tanda alamat besar, dan itu jumlahnya 10 tanda. Kalau terjadi 10 tanda ini, maka habislah alam semesta. Secara ringkas, yang pertama munculnya Dajjal. Kemudian yang kedua, turunnya Isa ibn Maryam. Kemudian yang ketiga, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini
tiga alamat pertama. Kemudian tiga alamat pertengahan, munculnya dukhan. Maksudnya dukhan itu asap yang tebal, yang sangat hitam pekat yang ada di langit. Kemudian setelahnya munculnya matahari dari arah barat. Kemudian setelahnya munculnya binatang dari perut bumi yang disebut dengan dabatun minal ard. Binatang melata bisa bicara, yang menstempel mukmin dan kafir. Ini tiga alamat pertengahan. Maka alamat yang terakhir, tiga gempa. Gempa dari arah barat, gempa dari arah timur, dan gempa di Jazirah Arab, dan ditutup dengan api yang menggiring manusia dari Aden Yaman, dikumpulkan di Syam. Disitulah kiamat dibangkitkan. Inilah 10 tanda kiamat besar. Orang-orang yang beriman tidak akan merasakan tentang adanya kiamat besar, karena orang-orang yang beriman itu sebelum Israfil meniupkan sangkakalanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara dikirim angin yang sangat-sangat dingin, kemudian menerpa setiap ketiak orang yang beriman walaupun punya iman sebiji zarah, maka akan wafat dengan angin itu, sehingga tidak ada yang hidup kala itu kecuali orang yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling kafir, yang paling syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali tegak kepada manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan Israfil untuk meniupkan sangkakalanya, maka apa yang terjadi? Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-qari'ah itu adalah suara yang keluar dari trompet moncong sangkakala yang ditiup Israfil. Itulah al-qari'ah, diambil dari al-qar, suara yang bisa memecahkan gendang-gendang manusia, dan suara yang bisa mewafatkan semua manusia yang hidup kali itu. Maka sekali tiupan, dan itu menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah mungkin Allah menghancur-hancurkan alam semesta kecuali karena kemurkaannya. Maka kiamat itu karena kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, di mana wa idzan nujumun tasharat, bintang dijatuh-jatuhkan, wa idzal biharu fujirat, kemudian lautan ditumpah-tumpahkan airnya, kemudian wa idza zulzilatil ardu zilzalaha, kemudian bumi digempa-gempakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Anda bisa bayangkan ketika terjadi tsunami Aceh, itu hanya sebagian kecil laut yang ngamuk gitu ya, yang marah karena kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hitungan menit bisa menghancurkan bangunan dan melenyapkan banyak nyawa. Itu baru sebagian kecil laut. Ketika terjadi gempa di Jogja, dalam hitungan menit bangunan-bangunan roboh menimpa manusia, bangunan hancur, jiwa-jiwa melayang, dan begitu seterusnya. Begitu juga peristiwa gempa di Lombok, dan saya saksikan sendiri karena saya ke sana. Satu kabupaten rata dengan tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bagian kecil dari bumi. Bagaimana karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha,
Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan zilzal kepada ha, zilzalaha. Allah tidak katakan zilzalan. Kalau zilzalan artinya sekali gempa, boleh jadi di sini gempa, di situ tidak gempa. Tapi ketika zilzal kemudian diidhafahkan kepada ha yang kembali kata ganti ini kepada bumi, artinya satu bumi gempa. Kalau sudah satu bumi gempa, mau lari kemana? Kalau gempa di Batam bisa lari ke Tanjung Pinang, gempa di Tanjung Pinang bisa lari ke Medan, kan gitu. Tapi kalau di Medan gempa, Tanjung Pinang gempa, Batam gempa, semua daerah gempa, lah mau lari kemana? Maka saat itu tidak ada yang bisa lari, karena di mana-mana gempa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan semua manusia, semua jin, bahkan semua malaikat. Bahkan malaikat maut Allah wafatkan juga. Ketika malaikat maut ditanya, man baki, siapa yang tersisa dari malaikat yang hidup? Kata malaikat maut, tidak ada kecuali abdukal fakir, hambamu yang fakir ini. Maka Allah mengatakan, mut, mati kamu. Sampai malaikat pencabut nyawa pun mati. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menggulung langit dan mengepal bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Kalian tahu sekarang siapa yang berkuasa? Kalian tahu sekarang siapa yang berkuasa? Tidak ada yang jawab, karena tidak ada yang hidup masalahnya. Tidak manusia, tidak jin, tidak malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan itu hanya milik zat yang satu, dialah zat yang maha perkasa lagi kuat, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abi Hurairah radhiyallahu an pernah ditanya tentang jarak tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua itu berapa waktunya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan 40. Sahabat bertanya, apakah 40 tahun wahai Abu Hurairah? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 minggu? Fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Apakah 40 hari? Fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Pokoknya di angka 40. Bisa 40 hari, bisa 40 minggu, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun, wallahu a'lam. Tetapi disitulah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta sehancur-hancurnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sampai bumi yang kita pijak ini Allah hancurkan, Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ketika Allah Subhanahu wa taala ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Maknanya, ada sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya mengganti bumi dengan bumi yang lain itu zatnya, artinya keseluruhan bumi. Allah hancurkan dulu, baru Allah hamparkan. Ada juga yang mengatakan sifatnya. Tapi yang jelas bahwa bumi yang kita pijak ini menurut pendapat yang kuat wallahu a'lam dalam bentuk bulat, nanti pada hari kiamat sudah tidak bulat lagi, tetapi Allah hamparkan sebagaimana Allah mengatakan wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika itu bumi dihamparkan dengan bentuk yang sangat putih bersih dan seolah-olah tidak pernah ada orang maksiat di atasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah manusia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala Israfil yang kedua. Ikhwan, ketika kiamat dibangkitkan, tidak ada satu jasad manusia kecuali Allah hancurkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan dari jasad yang dihancurkan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan semua jasad saat kiamat dibangkitkan.
Bahkan dari Adam alaihi salatu wassalam yang dikubur lebih dulu dibandingkan kita dan seluruh anak keturunannya, yang jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berapalah jumlah yang hidup di permukaan bumi sekarang ikhwan dibandingkan orang yang ada di kuburan? Tentu lebih banyak mereka. Mungkin jasad mereka sudah dimakan tanah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya ada satu jasad manusia tidak dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun caranya. Apa itu? Tulang ekor manusia. Tulang ekor manusia walaupun kecil itu tidak akan dihancurkan walaupun dikiamatkan bumi ini. Kenapa? Karena dari tulang ekor itulah kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jasad boleh hancur tapi tulang ekor tidak hancur. Jasad boleh hancur tapi roh tidak hancur. Ruh tetap Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di mana? Kalau ruhnya orang-orang yang beriman Allah letakkan fil illiyin, di tempat yang paling mulia, yang paling tinggi. Tapi kalau ruhnya orang kafir diletakkan di tempat yang paling rendah, di dasar bumi yang paling rendah, yang paling dasar. Lah ketika tiupan sangkakala yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban isi bumi ke permukaan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami lempar beban bumi dan semua ada di permukaan bumi. Tentu setelah bumi diganti dengan bumi yang baru. Ini jasad, belum ada ruh. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa membangkitkan dari tulang ekornya? Dalam hadis yang sahih Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan hujan, karena asal kehidupan itu dari air, dan kami jadikan air itu segala sesuatu bisa hidup, kan itu. Wa ja'alnal ma' kulla syai'in hayy, kami jadikan air itu segala sesuatu hidup. Maka Allah akan hujani itu bumi itu. Ketika setiap tulang ekor tersentuh dengan air hujan tersebut, maka semua terlempar ke permukaan. Kemudian Allah ciptakan kembali jasad yang sudah hancur itu. Di situlah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa idzan nufusu zuwizat, ketika Allah lesatkan setiap ruh-ruh yang diletakkan di illiyin kalau dia ruhnya mukmin, dan roh-roh yang ada di sijin kalau dia kafir munafik, dilesatkan semuanya. Subhanallah, tidak ada yang tertukar. Ruh masuk ke jasad-jasadnya yang pernah dia tempati di bumi, semua akan melesat di situ. Disitulah terjadi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah sebagai yaumul ba'thi wan nusyur, hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan di situ. Bagaimana kondisi mereka dibangkitkan? Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan kebangkitan manusia di padang mahsyar itu dengan dua binatang. Pertama dengan laron, dan yang kedua dengan belalang. Adapun dengan laron, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yawma yakunu nasu kal farash. Farash itu artinya laron yang berhamburan. Tetapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan kal jaradil muntashir, seperti belalang-belalang yang berterbangan. Satunya laron berhamburan, satunya belalang berterbangan. Apa bedanya? Menurut ulama akidah, adapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan hari kebangkitan itu manusia seperti laron, itulah permulaan kebangkitan. Di mana ketika manusia bangkit ikhwan, manusia itu tidak tahu harus kemana. Karena padang pasir itu la ma'lama fi, tidak ada tanda sama sekali. Karena tanah itu putih bersih, tidak ada tanda sama sekali. Ketika di dunia banyak tanda, ini desa, ini kecamatan, ini ibu kota,
Ini gang, ini jalan, ini lorong, dan begitu seterusnya. Ini kota, ini desa, ini hutan. Di dunia ada maklam, ada tanda. Tapi di akhirat tidak ada tanda masalahnya. Anda mau lari kemana? Mau cari rumah siapa? Sementara ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ganti bumi itu datar, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua datar. Kenapa Allah ciptakan seperti itu? Supaya menampung manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Kalau sekarang bumi dalam bentuk sekarang dibangkitkan sejak Adam sampai sekarang, mungkin bumi tidak akan cukup. Karena ada tempat-tempat yang tidak layak dihuni, kan gitu. Tetapi ketika bumi didatarkan, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua orang bisa bangkit di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika awal bangkit itulah Allah mengatakan seperti laron. Antum perhatikan laron, apabila ada lampu datang laron. Laron ini kalau terbang tidak ada aturan. Nabrak kawannya, tiba-tiba besoknya sudah sayapnya bertebaran di mana-mana, jatuh sana kemari, kan? Begitulah kondisi laron. Itulah warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, berulang kali kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sayang dengan orang-orang yang beriman. Tapi sebagian kita dipanggil tidak pernah mendengarkan dan tidak pernah menjemput panggilan tersebut. Kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ingat sama Allah, perbanyak zikir, jangan melupakan Allah Azza wa Jalla. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, jangan kufur. Kita lebih sering mengadukan kondisi kita yang sulit daripada kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Taat sama Allah, laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan jangan bermaksiat kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, yang lahir Islam belum tentu mati Islam. Yang tumbuh besar dalam kekufuran belum tentu mati secara kafir. Karena sejatinya hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Terus berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ahibati billah, ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita semua seharusnya duduk merenungkan kondisi kita.
Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga, semua ingin masuk surga. Semua doanya Allahumma inna nas'alukal jannah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata Nabi SAW, surga itu dikelilingi, dipagari dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita. Ini menunjukkan kalau kita mau masuk surga berat, perlu perjuangan. Wa huffatin nar bisyahwat. Kalau mau masuk neraka santai, nggak usah capek-capek. Karena neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Semua yang ingin masuk neraka nggak usah baca buku, nggak usah datang kajian, nggak usah dengarkan ustadz. Cukup satu, ikutin syahwatnya. Nanti akan ketemu itu neraka. Ahibati fillah, kita berada di masa yang menakutkan. Di masa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi. Ada orang-orang yang mengadu kepada Anas tentang kondisi pada masa itu di bawah pimpinan Hajjaj bin Yusuf di Kufah. Maka Anas mengatakan, isbiru, sabar kalian. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu masa melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Aku mendengar itu dari Nabi kalian alaihi salatu wassalam. Ahibati billah, apa yang buruk di masa kita? Kayaknya kiamat udah dekat. Tanda-tanda kiamat semakin hari semakin muncul. Anas pernah menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl wa yushrabal khamr wa yadhhar zina. Di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diangkat, kebodohan semakin merajalela, minuman keras diminum, dengan terang-terangan dianggap biasa, dan yang menakutkan wa yadhharu zina, perzinaan itu nampak di mana-mana. Yang membaca berita di media, yang mengikuti perkembangan media, dia akan melihat apa yang disabdakan Nabi SAW sudah benar-benar terjadi. La taqumu sa'ah hatta tatafasadu atau tatasafadu kama tatafasadul hamir fit turuq. Nggak akan terjadi kiamat kecuali nanti kalian akan berzina di jalanan seperti keledai itu menghubungi betinanya di pinggir jalan. Wallahi jamaah, 2 hari yang lalu ana membaca berita tentang public figure yang menikah setelah hamil. Disebarkan. Kenapa mereka sebarkan? Apakah berita itu untuk bermanfaat untuk bangsa Indonesia? Apakah informasi itu akan mengangkat harkat martabat rakyat Indonesia? Tidak. Hanya akan membuat perzinaan menjadi sesuatu yang lumrah. Apa-apa. Ahibati fillah, kalau kita melihat hukuman yang diberikan kepada perbuatan zina ini menjijikkan sekali. Kalau dia sudah menikah berzina, harus dilempar dengan rajam di dunia, dilempar dengan batu sampai mati. Kenapa kok dia tidak dipenggal saja lehernya, selesai? Bukan.
dia merasakan kenikmatan dengan setiap sel di tubuhnya, kenikmatan yang haram, maka dia harus merasakan azab di setiap sel dari tubuh. Na'udzubillah. Ahibati fillah, saat ini zina dianggap profesi dan pekerjaan. Dulu tatkala kita kecil, kita mendengar istilah WTS, wanita tuna susila. Sebuah ungkapan yang menyakitkan hati, tapi untuk mengobati, supaya pelacur-pelacur itu bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di masa sekarang ini dirubah menjadi PSK, pekerja seks komersil. Seakan-akan itu pekerjaan. Dia mencari nafkah untuk memberikan makan kepada keluarganya. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan dosa yang menjijikkan, seburuk-buruknya jalan yang dilewati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat wanita-wanita yang masuk Islam, di antara poin baiat kepada mereka, Nabi tidak menjabat tangan wanita-wanita tersebut. Nabi berbaiat kepada mereka dengan lisannya. Di antara poinnya adalah wala yaznin aw wala taznin, jangan berzina. Ada seorang wanita yang baru saja masuk Islam yang bernama Hind binti Utbah. Dia berkata kepada Nabi SAW, awataznil hurrah, ya Rasulullah, apakah wanita merdeka berzina? Enggak, dalam bayangan dia ada wanita merdeka, dia bebas menentukan sikap untuk hidupnya, lalu dia berzina. Dia mengatakan wanita bebas itu mau makan sama buah dadanya malu, gimana makan dengan kemaluan? Itu di masa jahiliyah. Bagaimana kalau Hind binti Utbah melihat kondisi yang sekarang? Anak-anak SMP berzina, anak-anak SMA berzina, anak-anak kuliah berzina, dan dianggap sesuatu itu wajar. Mereka masih muda. Na'udzubillah min dzalik. Allah tatkala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Semua jalan yang mengantarkan ke perzinaan ditutup. Bagaimana dilarang seorang laki-laki berduaan dengan wanita tanpa ada mahramnya? La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita melainkan setan yang ketiganya. Sekarang kita melihat sebagian orang tua, anak perempuannya dibawa oleh laki-laki, boncengan sama laki-laki, duduk bersama laki-laki, dibiarkan. Seakan-akan itu hal yang wajar. Ingat para orang tua, jangan berharap engkau masuk surga sampai engkau mempertanggungjawabkan anak-anakmu, istri-istrimu. Tidaklah disyariatkannya jilbab, melainkan untuk menjaga masyarakat agar menjadi masyarakat yang suci. Tidaklah disyariatkannya pernikahan, segera menikah, melainkan untuk menjaga masyarakat menjadi masyarakat yang indah. Tidaklah syariat Islam turun kecuali untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ibadallah, ada satu perbuatan keji, dosa yang menjijikkan, yang dunia sedang masif untuk menjadikan perbuatan ini lumrah di dunia. LGBT. Ya, mereka menganggap hal itu biasa, dianggap bukan penyakit. Ahibati fillah,
tatkala Nabi Lut alaihissalam mendapati kaumnya melakukan perbuatan itu, apa kata Nabi Lut? Mengatakan kepada mereka, atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, atatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, innakum qaumun tajhalun. Kalian gimana? Kalian melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Nggak ada jemaah. Laki-laki menghubungi laki-laki, kecuali orang yang bodoh, orang yang sakit. Tapi sekarang dianggap enggak, ini hal yang wajar. Mereka juga punya hak, mereka juga makhluk hidup, mereka punya hak asasi manusia. Nah, kita menghargai hak asasi manusia, asalkan tidak mengganggu keberadaan manusia di muka bumi ini. Tatkala kekejian merajalela, tatkala perzinaan LGBT dibiarkan, Allah akan turun dengan hukuman yang tidak hanya menimpa pelaku dosa, semuanya kena dampak dosa itu. Maka kita harus bersama-sama menyampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, bagaimana negeri kita aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hati-hati dengan hukuman yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Bagaimana kehidupan bermasyarakat? Dipisahkan antara laki-laki dan wanita. Kenapa? Apa masalahnya kalau sekolah SMP yang laki sendiri, yang perempuan sendiri? Apa masalahnya buat masyarakat kita? Apa dampaknya kalau SMA anak perempuan sekolah sendiri, laki-laki sekolah sendiri? Apa masalahnya? Apa akan menyebabkan kemajuan negeri ini lambat? Di Jakarta ada sebuah sekolahan namanya Canisius, dibangun oleh Belanda sebelum kita merdeka. Sekolah itu sekolah Katolik, dibangun tahun 30 Masehi, hanya khusus laki-laki. Apakah dikatakan mereka maju, kita yang mundur, atau kita yang mundur mereka yang maju? Mereka tahu tujuan pendidikan adalah mendidik, menjaga anak-anak menjadi insan yang bermanfaat. Dan kebersamaan mereka dengan wanita hanya akan membuat mereka berzina. Dan tahun 2011 63,1% anak-anak itu sudah melakukan seks bebas. Maka ahibatifillah, ingat, gak mudah masuk surga. Hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi SAW. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa ketika diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, disitulah mulai Israfil meletakkan ujung trompetnya dan siap meniup, menunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Israfil baru meletakkan moncong sangkakalanya saat diutusnya Nabi SAW?
Karena Nabi kita adalah akhirul anbiya, akhir dari seluruh para nabi, dan kita adalah akhir al-umam, akhir dari seluruh umat. Artinya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada umat setelah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahnya kiamat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari tidak nyenyak tidur, tidak enak makan, merenung, sahabat heran dan bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana mungkin aku bisa nikmat hidup, nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum dan begitu seterusnya. Faqad iltaqama sahibul qarni qarnan. Sementara malaikat Israfil, pemilik sangkakala itu, siap meniupkan trompetnya. Kapan diizinkan Allah, maka dia akan tiupkan itu. Tetapi keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap perkara itu ada muqaddimahnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengkiamatkan alam semesta ini, tapi ada muqaddimahnya yang disebut dengan alamat kiamat kubra. Ada alamat-alamat kiamat besar. Tentu sebelumnya ada alamat-alamat kiamat kecil. Tapi mendekati kiamat ini yang muncul tanda-tanda alamat besar, dan itu jumlahnya 10 tanda. Kalau terjadi 10 tanda ini, maka habislah alam semesta. Secara ringkas, yang pertama munculnya Dajjal. Kemudian yang kedua, turunnya Isa ibn Maryam. Kemudian yang ketiga, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini 3 alamat pertama. Kemudian 3 alamat pertengahan, munculnya dukhan. Maksudnya dukhan itu asap yang tebal, yang sangat hitam pekat yang ada di langit. Kemudian setelahnya munculnya matahari dari arah barat. Kemudian setelahnya munculnya binatang dari perut bumi yang disebut dengan dabatun minal ard. Binatang melata bisa bicara, yang menstempel mukmin dan kafir. Ini 3 alamat pertengahan. Maka alamat yang terakhir, 3 gempa. Gempa dari arah barat, gempa dari arah timur, dan gempa di Jazirah Arab, dan ditutup dengan api yang menggiring manusia dari Aden Yaman, dikumpulkan di Syam. Disitulah kiamat dibangkitkan. Inilah 10 tanda kiamat besar. Orang-orang yang beriman tidak akan merasakan tentang adanya kiamat besar, karena orang-orang yang beriman itu sebelum Israfil meniupkan sangkakalanya sudah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara dikirim angin yang sangat-sangat dingin, kemudian menerpa setiap ketiak orang yang beriman walaupun punya iman sebiji zarah, maka akan wafat dengan angin itu. Sehingga tidak ada yang hidup kala itu kecuali orang yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling kafir, yang paling syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali tegak kepada manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala izinkan Israfil untuk meniupkan sangkakalanya, maka apa yang terjadi? Al-qari'atu mal qari'ah.
Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-qari'ah itu adalah suara yang keluar dari trompet moncong sangkakala yang ditiup Israfil. Itulah al-qari'ah, diambil dari al-qar, suara yang bisa memecahkan gendang-gendang manusia dan suara yang bisa mewafatkan semua manusia yang hidup kali itu. Maka sekali tiupan, dan itu menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah mungkin Allah menghancur-hancurkan alam semesta kecuali karena kemurkaannya. Maka kiamat itu karena kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran di mana wa idzan nujumun tasharat, bintang dijatuh-jatuhkan, wa idzal biharu fujirat, kemudian lautan ditumpah-tumpahkan airnya, kemudian wa idza zulzilatil ardu zilzalaha, kemudian bumi digempa-gempakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Anda bisa bayangkan ketika terjadi tsunami Aceh, itu hanya sebagian kecil laut yang ngamuk gitu ya, yang marah karena kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hitungan menit bisa menghancurkan bangunan dan melenyapkan banyak nyawa. Itu baru sebagian kecil laut. Ketika terjadi gempa di Jogja, dalam hitungan menit bangunan-bangunan roboh menimpa manusia, bangunan hancur, jiwa-jiwa melayang, dan begitu seterusnya. Begitu juga peristiwa gempa di Lombok, dan saya saksikan sendiri karena saya ke sana. Satu kabupaten rata dengan tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bagian kecil dari bumi. Bagaimana karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengidhafahkan zilzal kepada ha, zilzalaha. Allah tidak katakan zilzalan. Kalau zilzalan artinya sekali gempa, boleh jadi di sini gempa, di situ tidak gempa. Tapi ketika zilzal kemudian diidhafahkan kepada ha yang kembali kata ganti ini kepada bumi, artinya satu bumi gempa. Kalau sudah satu bumi gempa, mau lari kemana? Kalau gempa di Batam bisa lari ke Tanjung Pinang, gempa di Tanjung Pinang bisa lari ke Medan, kan gitu. Tapi kalau di Medan gempa, Tanjung Pinang gempa, Batam gempa, semua daerah gempa, lah mau lari kemana? Maka saat itu tidak ada yang bisa lari, karena di mana-mana gempa. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan semua manusia, semua jin, bahkan semua malaikat. Bahkan malaikat maut Allah wafatkan juga. Ketika malaikat maut ditanya, man baki, siapa yang tersisa dari malaikat yang hidup? Kata malaikat maut, tidak ada kecuali abdukal fakir, hambamu yang fakir ini. Maka Allah mengatakan, maut, mati kamu. Sampai malaikat pencabut nyawa pun mati. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menggulung langit dan mengepal bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Kalian tahu sekarang siapa yang berkuasa? Kalian tahu sekarang siapa yang berkuasa? Tidak ada yang jawab, karena tidak ada yang hidup masalahnya. Tidak manusia, tidak jin, tidak malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan itu hanya milik zat yang satu, dialah zat yang maha perkasa lagi kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abi Hurairah radhiyallahu an pernah ditanya tentang jarak tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua itu berapa waktunya.
Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan 40. Sahabat bertanya, apakah 40 tahun wahai Abu Hurairah? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 minggu? Fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Apakah 40 hari? Fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Pokoknya di angka 40. Bisa 40 hari, bisa 40 minggu, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun, wallahu a'lam. Tetapi disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan alam semesta sehancur-hancurnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sampai bumi yang kita pijak ini Allah hancurkan, Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Maknanya, ada sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya mengganti bumi dengan bumi yang lain itu zatnya, artinya keseluruhan bumi. Allah hancurkan dulu, baru Allah hamparkan. Ada juga yang mengatakan sifatnya. Tapi yang jelas bahwa bumi yang kita pijak ini menurut pendapat yang kuat wallahu a'lam dalam bentuk bulat, nanti pada hari kiamat sudah tidak bulat lagi, tetapi Allah hamparkan sebagaimana Allah mengatakan wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika itu bumi dihamparkan dengan bentuk yang sangat putih bersih dan seolah-olah tidak pernah ada orang maksiat di atasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah manusia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala Israfil yang kedua. Ikhwan, ketika kiamat dibangkitkan, tidak ada satu jasad manusia kecuali Allah hancurkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa membangkitkan dari jasad yang dihancurkan? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghancurkan semua jasad saat kiamat dibangkitkan. Bahkan dari Adam alaihi salatu wassalam yang dikubur lebih dulu dibandingkan kita dan seluruh anak keturunannya, yang jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berapalah jumlah yang hidup di permukaan bumi sekarang ikhwan dibandingkan orang yang ada di kuburan? Tentu lebih banyak mereka. Mungkin jasad mereka sudah dimakan tanah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya, ada satu jasad manusia tidak dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun caranya. Apa itu? Tulang ekor manusia. Tulang ekor manusia walaupun kecil itu tidak akan dihancurkan walaupun dikiamatkan bumi ini. Kenapa? Karena dari tulang ekor itulah kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jasad boleh hancur tapi tulang ekor tidak hancur. Jasad boleh hancur tapi roh tidak hancur. Ruh tetap Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di mana? Kalau ruhnya orang-orang yang beriman Allah letakkan fil illiyin, di tempat yang paling mulia, yang paling tinggi. Tapi kalau ruhnya orang kafir diletakkan di tempat yang paling rendah, di dasar bumi yang paling rendah, yang paling dasar. Lah ketika tiupan sangkakala yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kami keluarkan beban-beban isi bumi ke permukaan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan kami lempar beban bumi dan semua ada di permukaan bumi. Tentu setelah bumi diganti dengan bumi yang baru. Ini jasad, belum ada ruh. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa membangkitkan dari tulang ekornya? Dalam hadis yang sahih Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan hujan, karena asal kehidupan itu dari air, dan kami jadikan air itu segala sesuatu bisa hidup, kan itu wa ja'alnal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan air itu segala sesuatu hidup. Maka Allah akan hujani itu bumi itu. Ketika setiap tulang ekor tersentuh dengan air hujan tersebut, maka semua terlempar ke permukaan. Kemudian
Allah ciptakan kembali jasad yang sudah hancur itu. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa idzan nufusu zuwizat. Ketika Allah lesatkan setiap ruh-ruh yang diletakkan di alien kalau dia ruhnya mukmin, dan roh-roh yang ada di sijin kalau dia kafir munafik, dilesatkan semuanya. Subhanallah, tidak ada yang tertukar. Ruh masuk ke jasad-jasadnya yang pernah dia tempati di bumi, semua akan melesat di situ. Disitulah terjadi. Ya. Kita ngaji dulu ya. Kita live dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Muhammad Bikil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya malika jaman. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Assalamu alayka ya rijalu ghaib. Assalamu alayka ya miftah. Assalamu alayka ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamu alayka Sayyiduna wa mursiduna sahmal sahih. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat jamaah pengajian Selasa malam Rabu insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrillah bahwa kita masih diberikan kesempatan
adalah diberikan kesempatan untuk mengembalikan hak Allah kepada Allah. Diberikan kesempatan nafas hidup adalah untuk menyadari tentang hidup kita. Sesungguhnya kita adalah wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Kita adalah hanya untuk menyatakan kenyataan Allah, wujud Allah. Untuk menyaksikan fiilnya pada gerak segala makhluk dan juga gerak pada tubuh kita, menyaksikan asmanya pada hati kita, menyaksikan sifatnya pada ruh kita, dan untuk menyaksikan zatnya adalah pada syir kita. Maka hidup adalah perjalanan dari cahaya menuju pada cahaya, dari Allah untuk kembali pada Allah. Maka itulah makhluk materi akan kembali kepada materi. Makhluk cahaya akan kembali pada cahaya. Maka marilah kita malam hari ini, karena kebetulan ada yang bertanya tentang masalah kebangkitan. Maka Abah akan mengulang kembali bahwa sesungguhnya adalah, tapi barangkali tidak sekomplit biasa, bahwa kebangkitan kita adalah, kalau kita makhluk materi maka akan kembali bangkit sebagai materi. Berarti kebangkitan adalah di bumi lagi. Maka Allah mengingatkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dikembalikan, dari tanah pula kamu akan dibangkitkan. Fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat inilah kita dihidupkan, di tempat ini kita dimatikan, di tempat ini pula kita akan dibangkitkan. Maka manusia sebelum menyadari dan sebelum kembali sempurna, maka itulah hanya kehidupan yang mengulang dan mengulang. Sampai si jiwa itu adalah betul-betul dewasa, memahami dan memiliki puncak kesadaran yang disebut Sidrah al-Muntaha. Asalnya Allah. Maka dia akan menyaksikan syariat pada tubuhnya Allah, tarekat pada hatinya juga Allah, hakikat pada ruhnya juga Allah, ma'rifat kepada juga Allah. Maka syariat mengajarkan untuk mempelajari, untuk membenahi diri. Tarekat belajar untuk mengenali diri, dan hakikat untuk belajar berserah diri. Di penghujungnya adalah ma'rifat untuk belajar mengenali sejatinya diri. Maka dikirnya dari la ilaha illallah naik kepada la ilaha illallah, naik kepada la ilaha illa anta, sampailah pada saat kita sudah ridho yang ada la ilaha illa ana. Zikir adalah salat, salat adalah zikir, zikir adalah doa. Maka setelah sampai kepada penghujungnya, wa anni buduni hada siratul mustaqim. Berarti disitulah perjalanan manusia. Dohir kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Muhammad, maka seharusnya kita adalah awalnya cahaya, harus kembali pada cahaya. Jadi kalau manusia materi, maka dia akan kembali pada materi. Cuma sayang kembalinya manusia ke alam dunia ini dalam berbagai macam wujud tadi semua. Makhluk materi, karena materi itu banyak, ada manusia, ada binatang, tadi semua, ada batu, ada besi, ada tumbuhan. Maka kembalinya ruh ke alam dunia ini bisa dalam wujud binatang, dalam wujud batu, bisa wujud materi. Dan inilah Tuhan mengatakan dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu, marilah kita terus bersandar pada Allah, berjalan yang lurus pada Allah. Kalau tidak, maka kita akan terjebak di alam materi yang tidak akan pernah. Agama Buddha sudah begitu indah mengajarkan dengan Candi Borobudur dari mulai Kamadhatu. Kamadhatu adalah sama dengan Kama Sutra, berarti manusia syahwat, manusia jasad, manusia materi. Maka dia harus naik kepada rupa datu, adalah merupakan dunia bentuk. Maka tadi, mana manusia itu selalu akan terjebak dengan dunia bentuk dari semua. Tetapi tidak akan sampai pada Allah kecuali kembali kepada di penghujung Candi Borobudur itu adalah arupa datu, alam tanpa bentuk. Harusnya kita ini kembali kepada alam tanpa bentuk, ya. Maka mari malam hari ini kita, karena yang bertanya tentang kebangkitan, dan Abah katakan bagi orang yang belum rojiun pada Allah, maka kembalinya kalau dia makhluk materi akan kembali pada materi. Dan pada asalnya seluruh yang dohir ini adalah materi. Tadi semua, maka itulah manusia materialistik akan terjebak di alam materi. Itulah yang disebut kamadhatu, ya. Maka manusia akan berada di dalam dunia materi, dunia syahwat. Kalau dalam tubuh kita bersyirun iblisyah pada perutnya, jadi maka manusia itu mentuhankan perutnya. Setiap hari yang dicari isi perut, yang dicari adalah untuk makan di bawah perut, tadi semua, ya. Hanya itu saja yang dilakukannya. Maka itulah manusia dikelompokkan oleh Allah bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Cuma itu saja. Maka inilah yang harus mari kita jelajahi, mari kita fahami supaya kita bisa mengerti sebenarnya diri kita ini siapa, agar kita bisa mengembalikan adalah
sebenar-benarnya adalah rojiun kepada Allah. Inna lillah. Inna sesungguhnya kita milik Allah. Lillah harus kembali pada Allah. Wa inna dan semuanya milik Allah ilaihi. Kembalilah pada Allah. Rojiuna dikembalikan. Tapi kembalinya manusia tergantung adalah sebagai makhluk apa dia. Maka marilah kita adalah mempercepat perjalanan kita adalah untuk kembali pada Allah dengan sebenarnya kembali, ya sahabat. Maka Al-Quran menjelaskan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka berarti di tempat ini kau dihidupkan, fiha tuhyauna wa minha tamutuna, di tempat ini pula kamu dimatikan, wa minha tukhrajun, di tempat inilah kamu dibangkitkan. Maka Allah ingatkan kepada kita, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Allah mengatakan, kenapa kamu tertutup pada Allah? Kenapa, wahai wayang-wayang, kamu tidak kenal dengan dalang? Kamu tidak tahu sesungguhnya